Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Fisika semester 3C akan memaparkan materi tentang perkembangan pada masa bayi, yaitu mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arah Hidayat MPD dan Ibu Herni Yuniarti MPD. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM 1202070064. Saya Sita Saraswati dengan NIM 1202070070. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 1202070083. Pengertian masa bayi. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat lahir 2.500 gram atau 2,5 kg sampai dengan 4 kg. Langsung menangis dan tidak ada cacat bawaan, serta ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Bayi merupakan makhluk yang sangat peka dan halus. Apakah bayi itu akan terus tumbuh dan berkembang dengan sehat? Sangat bergantung pada proses kelahiran dan perawatannya. Tidak saja cara perawatannya, namun pola pemberian makan juga sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan bayi. Bayi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada bayi cukup bulan, bayi prematur, dan bayi dengan berat bayi lahir rendah. Adapun masa bayi dari umur 0 sampai 11 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat yang mencapai puncaknya pada usia 24 bulan, sehingga kerap diistilahkan sebagai periode emas sekaligus periode kritis. Masa ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu yang pertama, masa neonatal, umur 0 sampai dengan 28 hari. Pada masa ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah serta mulainya berfungsi organ-organ. Masa neonatal dibagi juga menjadi 2 periode. Yang pertama, masa neonatal dini, umur 0 sampai dengan 7 hari. Yang kedua, ada masa neonatal lanjut, umur 8 sampai dengan 28 hari. Hal yang paling penting agar bayi lahir tumbuh dan berkembang menjadi anak sehat adalah saat melahirkan sebaiknya didampingi oleh keluarga yang dapat menenangkan perasaan ibunya. Bayi lahir ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih di sarana kesehatan yang memadai. Termasuk juga memberikan ASI sesegera mungkin. Perhatikan refleks menghisap diperhatikan oleh karena berhubungan dengan masalah pemberian ASI. Adapun yang kedua, setelah masa neonatal di umur 0 sampai dengan 8 bulan, di sini ada masa pos atau pasca neonatal. Di sini umur 29 hari sampai dengan 11 bulan. Pada masa ini terjadi pertumbuhan yang pesat dan proses pematangan berlangsung secara terus-menerus, terutama meningkatnya sistem saraf. Beruntunglah bayi yang mempunyai orang tua yang hidup rukun, bahagia, dan memberikan yang terbaik untuk anak. Pada masa ini, kebutuhan akan pemeliharaan kesehatan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. Diperkenalkan kepada makanan pendamping ASI sesuai umurnya, diberikan imunisasi sesuai jadwal, dan mendapat pola asuh yang sesuai. Ciri-ciri masa neonatal. Yang pertama, yaitu periode tersingkat dari seluruh periode perkembangan. Yang kedua, penyesuaian diri yang radikal. Kelahiran itu normal, tapi tetap merupakan gangguan perkembangan yang dimulai saat pembuahan peralihan dari lingkungan rahim ke dunia luar. Yang ketiga, terhentinya perkembangan pertumbuhan dan perkembangan pesat yang terjadi selama periode prenatal tiba-tiba terhenti pada saat kelahiran.
pasti terjadi kemunduran. Berat badan turun tapi nanti akan membaik lagi. Yang keempat, masa neonatal merupakan pendahuluan untuk perkembangan selanjutnya. Yang kelima, merupakan periode berbahaya bagi perkembangan fisik dan psikologis bayi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bayi. Menurut Piaget, pertumbuhan mental mengandung dua macam proses, yaitu perkembangan dan belajar. Perkembangan adalah perubahan struktur, sedangkan belajar adalah perubahan isi. Proses perkembangan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu hereditas, pengalaman, transmisi sosial, dan ekuilibrasi. Yang pertama, hereditas. Hereditas tidak hanya menyediakan fasilitas kepada anak yang baru lahir untuk menyesuaikan diri dengan dunianya. Lebih dari itu, hereditas akan mengatur waktu jalannya perkembangan pada tahun-tahun mendatang. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman dengan hereditas fisik merupakan dasar perkembangan struktur kognitif. Dalam hal ini seringkali disebut sebagai pengalaman fisis dan logika matematis. Pengalaman fisis melibatkan objek yang kemudian membuat abstraksi dari objek tersebut, sedangkan pengalaman logika matematis merupakan pengalaman di mana diabstraksikan bukan dari objek, melainkan dari akibat tindakan terhadap objek. Yang ketiga, transmisi sosial. Transmisi sosial digunakan untuk mempresentasikan pengaruh budaya terhadap pola berpikir anak. Penjelasan dari guru, penjelasan orang tua, informasi dari buku, meniru, merupakan bentuk-bentuk dari transmisi sosial. Kebudayaan memberikan alat-alat yang penting bagi perkembangan kognitif, seperti dalam berhitung atau membaca, dapat menerima transmisi sosial apabila anak ada dalam keadaan mampu menerima informasi. Yang keempat, ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan suatu keadaan di mana pada diri setiap individu akan terdapat proses ekuilibrasi yang mengintegrasikan ketiga faktor tadi, yaitu hereditas, pengalaman, dan transmisi sosial. Alasan yang memperkuat adanya ekuilibrasi yaitu anak secara aktif berinteraksi dengan lingkungan. Sebagai akibat dari interaksi itu, anak berhadapan dengan gangguan atau kontradiksi, yaitu apabila situasi pada pola penalaran yang lama tidak dapat menanggapi stimulus. Kontradiksi ini menimbulkan keadaan menjadi tidak seimbang. Dalam keadaan ini, individu secara aktif mengubah pola penalarannya agar dapat mengasimilasikan dan mengakomodasikan stimulus baru yang disebut ekuilibrasi. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan bayi. Yang pertama ada perkembangan fisik. Pada masa bayi, perkembangan fisik secara jelas dapat diamati pada 6 bulan. Pertumbuhan terus bertambah dengan pesat. Tahun pertama, peningkatan lebih kepada berat badan dan tinggi badan. Selama tahun kedua, terjadi penurunan. Selain itu, yang berkembang ialah proporsi, tulang, otot, lemak, bangun tubuh, gigi, susunan saraf, dan organ perasa. Rata-rata, bayi memiliki 4 hingga 6 gigi susu. Gigi pertama adalah gigi depan, dan yang gigi terakhir adalah gigi geraham. Yang kedua yaitu perkembangan psikologis. Secara psikologis, pada masa bayi terjadi pembentukan pola-pola fundamentalis dan kebiasaan mengenali wajah orang-orang tertentu. Ahli psikologi membedakan 2 tahap perkembangan inteligensi pada manusia, yaitu sensori motor dan tahap konseptual. Yang ketiga yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otak yang terkoordinasi. Perkembangan pada masa bayi, pada aspek motorik ini dapat diamati dan terlihat reaksi-reaksi spontan yang berulang dilakukan dan tidak terkoordinasi. Nah, ada macam-macam gerakan, yaitu yang pertama gerakan instintif, gerakan refleks, dan gerakan spontan atau impulsif. Nah, yang keempat ada belajar berjalan. Pada masa bayi merupakan masa yang penuh dengan latihan-latihan dan kemajuan yang dicapainya. Kemajuan-kemajuan dicapai dalam berjalan adalah yang pertama, umur 1 bulan, bayi hanya bisa merangkak. Dan yang kedua, umur 2 bulan, bayi menggerakkan
dan memutar kepalanya dengan susah payah. Yang ketiga, umur 3 bulan. Bayi belajar mengembalikan badannya. Nah, yang keempat, umur 4 bulan, bayi mendongakkan kepalanya sedikit walaupun dalam keadaan waktu yang singkat. Nah, umur 5 bulan, bayi mencoba mengangkat dadanya dengan menompangkan kedua kaki dan tangannya. Umur 6 bulan, sudah ada keinginan untuk merangkak. Umur 7 bulan, bayi dapat duduk sendiri dan berbalik-balik. Umur 8 bulan, bayi dibantu belajar berdiri. Umur 9 bulan, bayi dapat berdiri sendiri sambil berpegangan pada sisi meja dan kursi. Umur 10 bulan, bayi mulai melatih merangkak. Umur 11 bulan, bayi belajar merambat dan berpegangan pada perabot rumah tangga. Nah, yang terakhir umur 12 bulan, bayi mencoba berdiri. Selanjutnya ia dapat berjalan. Nah, untuk perkembangan emosi yaitu respon yang ditimbul dari stimulus dan yang menyebabkan perubahan-perubahan fisiologis disertai dengan perasaan kuat. Pada emosional yang lazim, bayi meliputi kemarahan, ketakutan, dan rasa ingin tahu, serta kegembiraan. Tahap perkembangan emosi pada bayi yaitu usia 0-8 minggu. Kehidupan bayi sangat dikuasai oleh emosi. Usia 8 minggu atau sampai 1 tahun, anak merasa senang. Dan usia 1-3 tahun, anak sudah mulai mengajak, mensimpati, antipati, rasa tidak setuju, menolak, atau menentang. Nah, yang keenam, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Nah, selanjutnya ada perkembangan bahasa. Ada 3 bentuk bahasa prabahasa yang normal muncul dalam pola perkembangan bahasa, yakni mengoceh, menangis, dan isyarat. Menangis adalah penting karena merupakan dasar bagi perkembangan bahasa yang sebenarnya. Bahasa yang dipelajari melalui proses meniru, maka bayi perlu memperoleh model atau contoh yang baik supaya dapat meniru kata-kata yang baik. Nah, yang kedelapan ada perkembangan bermain. Bermain atau setiap kegiatan yang menimbulkan kesenangan dimulai dalam bentuk sederhana pada masa bayi. Bermain pada masa ini terutama terjadi gejala-gejala motorik yang tidak tertentu dan perangsang organ-organ keinderaan. Permainan pada masa bayi bersifat bebas dan spontan. Nah, yang ke-9, perkembangan kepribadian. Pada masa ini berkembang sifat egosentir. Ini berarti bahwa anak memandang segala sesuatu dilihat dari sudut pandang sendiri dan ditujukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, yang ke-10 ada perkembangan moral. Pada masa ini anak cenderung suka mengulangi perbuatan yang menyenangkan dan tidak mengulangi perbuatan yang menyakitkan atau tidak menyenangkan. Apabila perkelakuan kepada anak ini telah diatur secara teratur, maka akan tertanam pada diri anak tentang sesuatu perbuatan yang dapat pujian atau diperoleh itu adalah sebagai perbuatan yang baik, sedangkan yang mendatangkan hukuman akan tidak diperoleh itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Peran lingkungan terhadap perkembangan bayi. Sebagaimana terlihat pada aspek-aspek perkembangan, tampak bahwa peranan lingkungan sangat penting. Keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama yang diharapkan dapat yang pertama memberikan rangsangan agar sensomotornya dapat bereaksi, memperhatikan kesehatan dan gizi karena bayi belum dapat menolong dirinya sendiri. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkembangnya kemampuan berbicara. Yang ketiga, memberikan model tentang konsep moral dan nilai yang benar dan salah.
Yang keempat, memberikan pujian atas kemajuan yang mereka capai. Yang kelima, memberikan kebiasaan bermain yang konstruktif. Nah, tingkah laku bayi menunjukkan bahwa ia menafsirkan hal-hal yang baru berdasarkan yang lama. Setelah mencapai usia 2 tahun, ia telah mampu membuat kesimpulan sederhana berdasarkan pengalaman-pengalaman serupa yang dilihat ada hubungannya. Kesimpulan pada materi perkembangan pada masa bayi, yaitu menurut Piaget, pertumbuhan mengandung dua macam proses, yaitu perkembangan dan belajar. Perkembangan adalah perubahan struktur, sedangkan belajar adalah perubahan isi. Proses perkembangan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu hereditas, pengalaman, transmisi sosial, dan ekuilibrasi. Masa bayi dianggap sebagai masa dasar karena merupakan dasar periode kehidupan yang sesungguhnya. Ada berbagai macam aspek yang mempengaruhi perkembangan bayi, seperti perkembangan fisik, psikologis, motorik, emosi, kepribadian, moral, dan lain sebagainya. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi dari kelompok 5 tentang perkembangan pada masa bayi telah selesai. Semoga materi yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat dan diterima dengan baik. Sekian, bila